Baik, hari ini saya bersama Pak Agus, Ketua KPK, yang selama ini sudah dikasih wewenang penuh oleh pengurus BLN untuk menyelesaikan kewajiban kepada anggota yang diawali dengan likuidasi aset. Tentu ada aset digital, ada juga aset non-digital. Saya langsung pengen tahu dulu, karena ini yang ditunggu-tunggu anggota Pak Agus. Karena pada tanggal 14 Oktober lalu, KPK sudah membuat surat edaran yang di situ salah satunya menegaskan akan adanya pembayaran kepada anggota selambat-lambatnya akhir Oktober gitu ya Pak ya. Nah, tentu sampai detik ini anggota juga penasaran, kok belum ada informasi tentang pembayaran ini gimana Pak Agus? Baik. Jadi saya luruskan di sini, pada saat tanggal 14 Oktober kemarin kita ngumpul dengan beberapa kepala cabang dan di situ saya membuat statement bahwa akhir Oktober ada progres dari pekerjaan KPK ini, kan seperti itu. Dan kita langsung tindak lanjuti dengan kita melakukan RUPS luar biasa itu pada tanggal 18 Oktober dan di situ diketahui bahwa Koperasi BLN mengucurkan dana ke perusahaan-perusahaan itu jumlahnya 361 miliar. Nah, dan itu hasil RUPS itu di tangan notaris dan baru hari ini keluar disahkannya. Artinya hari ini baru keluar dan saya sudah membentuk tim untuk mengeksekusi itu semua. Jadi usaha-usaha yang memang masih bisa dijalankan nanti kita jalankan kalau memang profitable. Kalau yang tidak ya kita likuidasi asetnya. Dan ada salah satu perusahaan yang ada di Kalimantan yang punya potensi yang luar biasa. Iya. Artinya dari perusahaan itu perusahaan batu bara dan perusahaan tambang batu bara dan pasir kuarsa. Itu potensinya sangat luar biasa. Bisa lebih dari 10 triliun nantinya. Artinya dengan potensi itu untuk mengembalikan kewajiban kepada anggota koperasi BLN dan kepada para penyerta modal yang jumlahnya pokoknya itu 2,1 triliun, insya Allah akan terselesaikan semua. Jadi saya harap para anggota bersabar, kita sedang bekerja untuk mengumpulkan aset-aset itu supaya kita jadikan uang dan bisa kita kembalikan kepada para anggota semuanya. Nggak usah khawatir, nggak kebagian, walaupun nanti secara teknis mungkin pengembalian akan ada klaster dari yang paling kecil dulu, terus yang ke besar. Jadi yang besar juga nggak usah khawatir karena aset BLN itu sebenarnya kalau diuangkan semua nanti mencukupi, bahkan bisa sisa. Iya. Jadi seperti itu, Pak. Ya, ya sekarang muncul pertanyaan, kira-kira semua itu bisa diuangkan kapan, kan gitu, Pak? Baik, jadi di sini kita mengumpulkan aset-aset fisik dan aset non fisik dalam bentuk aset-aset digital. Dan kita sedang berusaha, saya secara pribadi berusaha akhir tahun ini bisa dilikuidkan semua. Tapi paling lambat itu pertengahan tahun depan, akhir Juni, insya Allah sudah selesai semua insya Allah. Tapi saya usahakan, saya berusaha semaksimal mungkin supaya ini cepat selesai. Supaya tidak jadi polemik dengan anggota semuanya. Jadi seperti itu Pak. Saya berusaha cepat, makin baik gitu ya Pak ya. Betul. Ya. Semakin cepat juga pekerjaan saya semakin ringan. Bebannya segera terselesaikan gitu ya Pak ya. Betul. Terus terkait dengan aset digital Pak. Tadi Pak Niko sempat menyampaikan bahwa aset digital yang terhilang atau dicuri orang gitu ya Pak, itu sudah dilokalisir, sudah bisa dilokalisir, itu gimana Pak? Betul. Kalau sekarang dunia digital itu kan semua transaksi bisa kita telusuri. Artinya hilangnya kemana, terus lari kemana itu bisa. Dengan teknologi blockchain yang sekarang, itu sangat memungkinkan kita itu bisa menelusuri aset-aset digital yang hilang. Artinya seperti itu. Ya.
Berarti artinya aset digital atau Bitcoin yang menjadi aset BLN selama ini hilang, itu sudah bisa kemungkinan besar segera bisa kembali gitu ya Pak. Insya Allah saya usahakan akan segera kembali. Terus kira-kira masih butuh proses berapa lama itu Pak untuk mengembalikan? Karena itu kan nilainya sangat tinggi tentunya ya Pak ya. Saya berusaha sampai akhir tahun ini bisa selesai. Kalaupun toh belum, artinya kalau toh belum, selambat-lambatnya pertengahan tahun depan sudah selesai semua. Selesai semua pembayaran ya termasuk Pak, pembayarannya. Karena kita juga menyiapkan pembayaran kepada anggota itu kita nanti lewat aset digital. Jadi lebih enak karena kita punya aset digital, maka kita bayarkan dengan aset digital. Tapi anggota nggak usah khawatir, aset digital itu liquid, sewaktu-waktu bisa diuangkan. Jadi seperti itu. Jadi pada saat hari ini saya bagikan aset digital, hari itu juga bisa langsung diuangkan. Berarti itu semacam aplikasi keuangan kayak aplikasi keuangan sekarang itu ya Pak ya? Nantinya seperti itu. Semacam itu, jadi ketika nanti aset digital sudah bisa dicairkan, diuangkan, kita bisa narik dari aplikasi tersebut. Betul. Narik sendiri-sendiri ya Pak, sesuai kebutuhan kita gitu ya. Betul. Terus untuk persiapan ini Pak, mungkin apakah aplikasinya sudah siap, sistemnya sudah siap, atau bagaimana? Insya Allah sudah siap semua. Dan kita sudah ada tim tersendiri untuk membentuk itu, untuk segera membagikan. Tergantung nanti pekerjaan kita untuk menarik kembali aset-aset digitalnya Pak Niko. Itu selesai, akan kita sosialisasikan dan mulai kita distribusikan. Tentunya lebih dulu kita sosialisasikan aplikasinya supaya semua anggota memiliki dan langsung kita distribusikan aset-aset itu. Berarti nanti aplikasi akan diinfokan dulu, setelah itu baru asetnya dimasukkan ke situ dan kita bisa narik sendiri sesuai kebutuhan kita masing-masing gitu ya Pak ya. Betul. Ya, baik. Kira-kira itu dalam waktu dekat ini? Saya berusaha akhir tahun ini bisa. Bisa ya. Selambat-lambatnya pertengahan tahun depan sudah selesai semua. Ya, dengan begitu sehubungan dengan surat yang beredar kemarin bisa disimpulkan bahwa bulan Oktober ini memang kemungkinan belum terjadi pembayaran gitu ya Pak ya. Kemungkinan belum karena ini juga sudah ujung Oktober, hari ini sudah ujung Oktober dan kita juga baru mulai bekerja karena kita menunggu hasil RUPS. Artinya RUPS yang tanggal 18 itu hasilnya baru disahkan hari ini dan hari ini anggotanya sudah kita susun, tinggal kita buatkan surat tugas untuk eksekusi aset-aset yang fisik yang ada. Jadi seperti itu. Dan itu batas akhirnya kemungkinan secepat-cepatnya akhir tahun ini ya Pak ya. Kalau bisa lebih cepat lebih baik. Lebih baik ya. Kira-kira bisa lebih cepat enggak Pak? Saya berusaha untuk itu, karena saya juga tidak mau lama-lama sebenarnya. Tapi kan tergantung pekerjaan kita juga. Artinya saya berusaha secepat mungkin. Artinya seperti itu. Ya, karena memang saat ini beban anggota BLN rata-rata cukup berat ya Pak ya, sehingga menunggu uang segar yang bisa diterima untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban anggota juga dan sebagainya. Tapi memang berarti kita masih harus bersabar dulu, sementara tetap support untuk KPK yang bekerja untuk menyelesaikan aset-aset BLN, terutama aset digital yang itu uangnya sangat besar dan sangat memungkinkan untuk pembayaran lebih cepat gitu ya Pak ya? Iya, betul. Dan aset-aset yang fisik pun juga ini sudah mulai dikerjakan. Nah ini nanti misalkan aset fisik sudah ada yang realisasi, ada dananya gitu kan tetap bisa dibayarkan ya Pak ya? Bisa. Nah, tapi tetap melalui aplikasi tadi? Ya, aplikasi tetap kita buat. Jadi kalau aset fisik itu nanti kita bagi dua Pak. Sebagian untuk recovery, untuk menjalankan usaha tambang, batu bara dan pasir kuarsa itu. Karena itu aset BLN yang besar ya, yang sangat besar, yang sangat cukup untuk mengembalikan itu semua. Tapi itu butuh proses yang lumayan panjang, artinya agak lama seperti itu. Kalau untuk pengembalian secara keseluruhan itu nanti kita usahakan pakai aset digital. Jadi yang
sedang kita usahakan kita kembalikan seperti itu. Ya, oke. Mungkin ada pesan khusus dari Pak Agus selaku Ketua KPK kepada anggota BLN. Untuk anggota BLN, baik itu anggota koperasi maupun para penyerta modal, nggak usah khawatir bahwa kita sedang berusaha maksimal untuk mengembalikan semua kewajiban-kewajiban koperasi BLN nanti. Jadi mohon bersabar, kita sedang bekerja, mohon dukungannya dari semua anggota dan semua kepala cabang dan pengurus koperasi supaya saya sebagai Ketua KPK bisa bekerja lebih tenang dan bisa lebih cepat menyelesaikannya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin dan mohon dukungannya dari semuanya. Jadi seperti itu, Pak. Iya, oke, terima kasih Pak Agus. Dan memang saat ini kita masih harus menunggu lagi, tapi sudah ada harapan yang sangat cerah gitu ya Pak Agus, karena aset kita sudah bisa ditemukan kembali, aset yang hilang bisa ditemukan, entah nanti kapan kita terbayarkan, diupayakan oleh Pak Agus selaku Ketua KPK secepatnya. Nah, nanti masalah waktu kita ikuti prosesnya saja gitu ya Pak Agus. Baik. Dan terima kasih untuk kerja Pak Agus yang selama ini tidak banyak berbicara, tidak banyak melantangkan suara, tapi kerjanya nyata dan menghasilkan yang sangat luar biasa. Ya, oke, terima kasih Pak Agus. Yes, siap, Sukses Pak. untuk langkah-langkah ke depannya. Sama-sama.